هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر Allahu Akbar walillahil hamd. Saudara-saudariku, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita. Tentu yang paling utama nikmat iman dan Islam. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan terbaik kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Saudara-saudariku rahimakumullah, hari ini seluruh umat Islam di dunia merayakan sebuah perayaan yang agung, yaitu Hari Raya Idul Adha. Mengingatkan kita pada sebuah kisah yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam Al-Qur'anul Karim, kisah penyembelihan yang agung, penyembelihan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anak kesayangannya, jantung hati belahan jiwa. Anak yang telah ditunggu berpuluh tahun, namun ternyata ketika Allah memberikan anak itu, Allah memerintahkan Ibrahim untuk mengorbankan anaknya Ismail alaihissalam. Hati siapa yang tidak akan merasa bersedih ketika ia diperintahkan untuk menyembelih anak yang dia sayang? Hati siapa yang tidak akan bimbang menghadapi perintah yang sangat berat itu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Namun dengarkan, namun lihatlah, namun bacalah bagaimana ketika keimanan yang berbicara, ketundukan dan kepatuhan yang sangat sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan mimpinya itu kepada anaknya Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Inni ara fil manam anni asbahuka fanzaru madza tara. Wahai anakku, jantung hati belahan jiwa, aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelih engkau. Bagaimana pendapatmu, nak? As-Saffat ayat 102. Masya Allah, tabarak Allah, benarkan Jabal Ismail alaihissalam, anak tercinta remaja yang sedang begitu nyaman, begitu lihat untuk dipandang, begitu
enak untuk diajak bicara dan sudah bisa membantu ayahnya, tapi dengarkan dari seorang anak yang betul-betul berbakti kepada orang tua, menjadi perhitungan, menjadi evaluasi bagi anak-anak kita. Anak yang sangat tunduk dan patuh kepada Rabb-Nya Allah Jalla Jalaluhu. Apa jawaban Ismail remaja? Bismillahirrahmanirrahim. Ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, wahai abiku, lakukan apa saja yang Allah perintahkan kepadamu. Engkau akan mendapatiku, insya Allah, termasuk orang-orang yang sabar. Masya Allah, tabarakallah. Inilah jawaban dari anak yang bakti pada ayahnya. Ketika ayahnya memerintahkan, maka tidak ada kata lain kecuali sami'na wa ata'na. Selama perintah orang tua dalam kebaikan, maka tidak pantas anak untuk membantahnya. Maka tercela anak yang membantah perintah orang tuanya dalam kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kisah yang sangat agung menggambarkan betapa Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam adalah dua hamba yang sangat tunduk kepada Allah Jalla Jalaluhu, melaksanakan apa yang Allah perintahkan dengan lapang dada, dengan hati yang ikhlas, walaupun perintah itu berat bagi keduanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudariku rahimakumullah, lalu apa yang Allah perintahkan kepada kita kaum muslimin hari ini dan 3 hari berikutnya, hari tasyrik, dalam rangka istiba mengikuti sunnatul Ibrahim alaihissalam? Tentu kita paham semua, Allah tidak perintahkan kita menyembelih anak kita. Allah tidak minta kita berkurban dengan anak-anak kita. Allah hanya meminta sedikit dari harta kita untuk berkurban. Itulah perintah yang Allah berikan kepada kita sebagai hambanya. Allah hanya meminta kambing, sapi atau unta. Allah ingin bahwa ketaatan tidak hanya dilaksanakan dalam ketaatan salat, puasa, zakat, haji, dan umrah. Allah minta kepada kita untuk berkurban karena masih banyak orang-orang yang enggan berkurban. Padahal kita dengarkan ayat tadi, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allah berfirman, sesungguhnya aku, kata Allah, telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu, kepada kita, kepada Rasulullah, kepada hamba Allah ini, kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat. Kita udah salat. Hari ini kita salat Id. Tadi pagi subuh. Wanhar, dan berkurbanlah. Allah menyuruh kita berkurban. Dan Nabi mengatakan kepada kita, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Ini hadis keras sekali peringatannya. Man wajada sa'atan falam yaqrabanna musallana. Kata Nabi kita, sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa
yang diberikan kelapangan harta, tapi dia tidak mau berkurban, maka jangan lagi dia dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Tiap hari kita baca, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, wa nusuki, sembelihanku, kurbanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Dari banyak dalil tadi, maka sebagian ulama memberikan hukum berkurban itu wajib bagi yang mampu. Dan sebagian lagi mengatakan sunnah mu'akadah, sunnah yang sangat ditekankan, dikuatkan, dikokohkan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Silahkan mau pilih hukum yang mana. Yang keduanya semuanya adalah, yang pertama wajib bagi yang mampu, yang kedua sunnah mu'akadah bagi yang mampu. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dan mampu di sini ulama menjelaskan, dikatakan mampu berkurban apabila pada 4 hari. Hari ini 10 Zulhijjah. Besok 11, 12, 13 namanya hari tasyrik. Apabila 4 hari ini ada makanan pokok di rumah, tidak mungkin keluarga itu kelaparan, lalu ada sisa dana, ada sisa uang, ada sisa harta yang bisa dibelanjakan, dibelikan seekor kambing paling kecil, maka dia sudah dikatakan mampu. Hitung harta kita pulang dari masjid ini, dari lapangan ini. Berapa banyak tabungan kita, berapa banyak cincin dan gelang ibu-ibu itu. Kalau ada yang lebih dari harta makanan pokok pada 4 hari ini, ada harta lebih dan mampu membeli seekor kambing, maka dia sudah dikatakan mampu berkurban. Jangan sampai menyesal ketika kematian tiba. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut. Fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-sadaqa wa akum minas salihin wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Ya Allah, tundalah kematianku ya Allah. Tunda ya Allah. Apa jawab Allah? Mau apa kamu kalau ditunda? Kamu sudah telat, Pak. Wes telat, Mas. Inilah hari kematianmu, puncak penyesalanmu. Ketika kamu pelit, bakhil, medit dan kedekut, nggak mau berkurban padahal kamu mampu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kurban minimal itu satu keluarga 1 ekor kambing cukup 2 juta rupiah. Setahun sekali. Pajak mobil kita aja 2.300.000 rupiah per tahun. Nggak imbang kalau orang-orang sekali seumur hidup. Kurban dilaksanakan di tempat kita tinggal. Di RT 1, RT 2, Bangau 5 ini. Jangan dibawa ke kampung. Kecuali di sini sudah melimpah ruah daging, maka boleh dibagikan ke tempat yang lain. Dipotongkan di tempat yang lain. Kurban itu dilaksanakan ketika masih hidup. Jangan nunggu mati. Karena ada banyak sunnah yang mendapatkan pahala yang besar bagi sahibul kurban ketika dia masih hidup. Yang pertama, kalau dia mampu, kata Rasulullah, dia memotong dengan tangannya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Allahumma taqabbal minni wa ahli baiti ya Allah. Terima kurbanku ini ya Allah dan untuk keluargaku semua ya Allah. Maka seluruh keluarganya mendapatkan pahalanya. Ayah ibunya, abang adeknya, istrinya, anak-anaknya, cucunya, cicitnya, kakeknya, moyangnya. Semua yang bertalian darah dengan sahibul kurban, maka semua mendapat pahalanya. Hanya modal 2 juta rupiah, semua dapat pahala. Dan kurban tidak ada kaitannya dengan akikah. Banyak orang tidak mau berkurban ditanya, saya belum akikah. Tidak ada hukum kait antara kurban dan akikah. Karena akikah tanggung jawab orang tua kita. Kalau dulu orang tua kita nggak mampu, selesailah urusan itu. Kalau dulu orang tua kita nggak berharta, selesailah urusan itu. Karena masih ada yang tidak mau berkurban, katanya belum akikah. Tidak ada hukum kait. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu apa yang kita dapatkan dari berkurban? Untuk memberikan motivasi yang hari ini belum berkurban.
Yang belum tergabung dalam 5 ekor sapi dan 6 kambing tadi, kita berikan motivasi, ya Allah, semoga mereka bergegas menjadi hewan kurbannya. Amin. Apa keutamaannya? Mal amalu fi ayyamin afdal minha fi hadhihi. Qalu wala jihadu, qala wala jihadu illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi wa malihi falam yarji bi syai'. Sabda Nabi SAW, tidak ada amal yang paling utama, paling afdol pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. 4 hari waktunya cukup panjang. Selain daripada amalan berkurban. Ketika sahabat mendengar ucapan Nabi ini, mereka penasaran bertanya, ya Rasulullah, tidak juga jihad di jalan Allah? Nabi menjawab, tidak juga jihad di jalan Allah. Bayangkan, jihad adalah amalan puncak orang beriman, tetapi dia dikalahkan oleh yang berkurban pada hari-hari ini. Kata Nabi, illa rajulun kharaja, kecuali seorang laki-laki yang berjihad, yang keluar dari rumahnya, binafsihi, dengan jiwanya, dengan badannya, wa malihi, dengan seluruh hartanya. Dijual rumahnya, dijual tanahnya, dijual kebunnya, dijual mobilnya, lalu dia berangkat ke medan jihad. Apa yang terjadi? Falam yarji bisyai, tidak ada yang kembali pulang. Nyawanya melayang, hartanya habis. Hanya itu amalan yang mampu mengalahkan amalan orang yang berkurban pada hari-hari ini. 2 saja kita ambil. Yang kedua, ma amila bnu Adam yauman nahar amalan ahabba ila Allah azza wa jal min hiraqati damin wa innahu la ya'tiya yaumal qiyamah bi kuruniha wa aslamiha wa ash'ariha wa inna dama la yaqa'u min Allah azza wa jal bi makanin qabla an yaqa 'ala al-ardi fatibu biha nafsa. Sabda Nabi SAW, tidak ada amalan yang dikerjakan anak cucu Adam pada hari kurban yang paling Allah cintai kecuali daripada mengalirkan darah atau berkurban. Sesungguhnya pada hari kiamat ia akan datang dengan kuku-kukunya, tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan sesungguhnya darah tersebut akan sampai kepada Allah Azza wa Jal sebelum jatuh ke tanah, maka perbaguslah jiwa kalian dengannya. Kukunya nggak kita makan, bulunya nggak kita ambil, tanduknya kadang juga nggak ada guna. Tapi yang tidak berharga hari ini, di yaumil qiyamah di padang mahsyar, menjadi saksi amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sang kuku akan bicara kepada Allah, ya Allah, aku adalah kuku dari kurbannya si fulan, ya Allah. Bulu akan bicara, ya Allah, aku bulu dari hasil kurban si fulan, ya Allah. Bayangkan, kukunya, bulunya, tanduknya yang nggak kita pakai, nggak kita gunakan, nggak ada guna-gunanya untuk kita. Apalagi dagingnya, apalagi hatinya, tentu lebih bermakna lagi di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Sebelum menetes darah hewan kurban itu ke tanah, kata Rasulullah, maka ampunan Allah, pahala dari Allah telah sampai kepada yang berkurban. Maka perbaguskanlah kurban kalian, ikhlaskan karena Allah, bukan pamer. Masyiral muslimin rahimakumullah. Yang paling akhir tentu pahalanya berlipat ganda. Setiap satu rambutnya sehelai 1 pahala kebaikan. Setiap bulunya 1 pahala kebaikan. Banyak yang harus kita bicarakan membahas keutamaan kurban. Tapi kita yakin dengan motivasi ini, semoga sahabat-sahabat kita semua, saudara-saudariku yang belum berkurban, masih ada waktu 4 hari, 3 hari ke depan. Hari ini ditambah dengan hari Tasyrik 11, 12, 13. Bismillah, yakinkan dalam hati, ya Allah, aku ingin berkurban, ya Allah. Amin. Kita akan tutup khutbah Idul Adha kita dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim
fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, wahai Tuhan kami, jadikanlah hari raya kami ini sebagai hari kebahagiaan. Jadikanlah amal-amal kami sebagai amal solih yang mencerahkan hidup kami. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah kumpulkan kami di halaman ini, ya Allah, maka rekatkanlah pula hati kami untuk bersedia mengikuti tuntunan yang Engkau tunjukkan dalam kitab-Mu dan sunnah Rasul-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah petunjuk-Mu kepada pemimpin-pemimpin kami. Tuntun mereka dalam membuat kebijakan publik yang selaras dengan aturan-Mu, ya Allah. Pegang ubun-ubun mereka untuk selalu berada di jalan kebenaran dan ketakwaan, untuk bersemangat meninggikan kalimat-Mu, ya Allah, dengan kejayaan agama-Mu, dan berkomitmen untuk memperbaiki keadaan bangsa dan negeri ini, ya Allah. Allahumma a'izal Islam wal muslimin wa dzakirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanal muslimin wal mujahidin fi Palestin, fi Gaza, fi Syria, fi Xinjiang, fi Burma, fi Irak, fi Yaman, fi Maisir, ya Allah, fi Afghanistan, ya Allah, fi Afrika, ya Allah, fi baladina hadha khasa Indonesia, ya Allah. Allahumma irfa' anna al-ghala wal bala wal waba wal riba wal zina wal fahsai wal munkar wal zalati wal mihan wa su'il fitan, ya Allah, ma dhahara wa ma batan min baladina hadha khassah Indonesia, ya Allah, wa min badalil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, angkat dari segala kami penyimpangan dan malapetaka, ya Allah. Angkatlah penyakit-penyakit, wabah, zina, riba, bencana dan segala cobaan yang buruk, ya Allah, baik yang nyata maupun yang tersembunyi, ya Allah, dari negeri kami ini khususnya Indonesia, ya Allah, dan dari seluruh negeri kaum muslimin pada umumnya, ya Dzal Jalali wal Ikram. Karena sesungguhnya Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin, bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wa la dzikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, alhamdulillahirabbil alamin.